Assalamualaikum, semangat pagi sobat-sobatku. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kembali saya Anasit Ramli akan menceritakan alur cerita film Fast X atau Fast and Furious 10, sebuah film aksi dari Amerika Serikat yang bertabur bintang-bintang Hollywood seperti Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Alan Dicon, Jason Statham, John Cena, dan lain-lain. Film ini dirilis pada tahun 2023. Seperti apa aksi heroik mereka? Ayo kita nonton. Sebelum menonton, jangan lupa dukung channel YouTube saya Anasit Ramli dengan cara tekan tombol loncengnya, subscribe, like, and comment, dan jangan lupa share juga. Terima kasih. Cerita awal memperlihatkan kejadian yang terjadi 10 tahun sebelumnya, di mana seorang mafia besar yang bernama Hernan Reyes, yang merupakan bandar narkoba terbesar di negara Brasil, sedang berada di ruangan berangkasnya bersama anaknya Dante. Dia memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap Dante untuk menjaga harta tersebut dengan sebaik-baiknya, yang tentunya harta ini pun akan diwariskan kepadanya, karena dia merupakan pewaris tunggal. Saking begitu khawatirnya, berangkas tersebut mereka simpan di sebuah kantor polisi militer yang dijaga ketat oleh para pasukan terbaik. Karena sebelumnya, dia mendengar isu bahwa Dom dan kawan-kawan berencana akan merampok uang tersebut. Tidak berselang lama, datanglah sebuah mobil Hammer abu-abu yang menerobos pintu gerbang kantor tersebut dan berhasil menjebol tembok kamar penyimpanan berangkasnya. Sesaat kemudian, Dom dan Brian datang dan lalu mengikat berangkas tersebut dengan mobil mereka. Mereka pun menarik dan membawa kabur berangkas tersebut dari kantor itu. Mendengar keributan yang terjadi di luar, Dante pun keluar mengecek berangkas tersebut. Dia pun sangat marah melihat berangkasnya sudah tidak ada lagi di tempat. Di luar sana terjadi kejar-kejaran antara Dom dan Brian dengan pasukannya Dante. Mereka menarik dan menggelinding berangkas itu sepanjang jalan raya kota Rio de Janeiro, Brasil. Ruko serta bangunan-bangunan sepanjang jalan hancur tertimpa berangkas. Lalu di atas jembatan, Dom memutuskan kawat pengait mobilnya Brian. Kemudian dia memutar balikan arah mobilnya untuk menyerang balik polisi-polisi itu. Lalu dia menginjak gas mobilnya dengan sekencang-kencangnya dan menabrakkan berangkas tersebut ke mobil-mobil polisi itu. Satu persatu mobil polisi itu pun hancur penyok dan jatuh ke bawah laut. Dari arah belakang, terlihat Dante dan ayahnya ikut mengejar. Lalu Dante pun menyuruh anak buahnya untuk menembaki mobilnya Dom. Dom memutar mobilnya dan mengarahkan laju berangkas tersebut ke arah mobilnya Dante. Dante pun jatuh ke bawah laut. Mobil Hernan Reyes tertimpa mobilnya Dom. Dia pun tewas. Kembali ke masa kini, di mana terlihat Dom sedang melatih anaknya Brian mengendarai mobilnya. Terlihat dia begitu lincah dan agresif memutar dan melajukan mobilnya. Lalu Dom memberikan tips kepadanya untuk selalu percaya diri. Temukan garisnya, rasakan mobilnya, dan biarkan melaju. Lalu mereka pun bergegas pulang ke rumahnya untuk siap-siap menyambut kedatangan omanya. Semua teman-teman Dom pada berkumpul di rumahnya untuk menyambut kedatangan Oma. Dan Oma pun sampai dan ikut berkumpul dengan mereka. Sebelum mereka makan, tidak lupa Oma memberikan nasihat dan wejangan kepada mereka agar selalu menjaga hubungan silaturahmi ini dengan baik. Karena hubungan ini merupakan satu-satunya warisan keluarga yang harus mereka rawat. Setelah selesai makan, mereka pun membahas tentang misi berikutnya yang diberikan oleh agensi, yaitu untuk mencuri chip komputer kuantum mutakhir, yang rencananya chip tersebut akan dikirim lewat jalanan Roma, dan misi tersebut akan dipimpin oleh Roman. Sesaat kemudian, Han masuk ke dalam garasi untuk memeriksa mobilnya Dom. Mereka pun berbincang tentang bakat Brian, anaknya Dom, yang semakin mahir dalam memahami mesin dan mengendarai mobilnya. Ketika mereka ingin bercinta malam harinya, tiba-tiba
ada seorang perempuan yang bernama Ciper datang ke rumah mereka dalam kondisi terluka. Rupanya Ciper baru saja berkelahi dengan orang. Lalu dia pun masuk ke ruang tamu dan mulai menceritakan kronologis kejadiannya, di mana sebelumnya Dante mendatangi kantor markasnya untuk mengambil alat teknologi miliknya dan berhasil menyabotase seluruh pasukannya dengan menyandra seluruh keluarga pasukan tersebut. Dia pun diserang balik oleh pasukannya sendiri. Mereka pun bertarung. Dia cukup kewalahan menghadapi pasukan-pasukan tersebut karena jumlah mereka lumayan banyak. Namun satu persatu pasukan itu mampu dia lumpuhkan. Dia pun berhasil kabur dengan menggunakan tangga liftnya. Keesokan harinya, rumah Dom didatangi oleh polisi dan tidak lupa mengingatkan kepada Dom dan timnya agar mereka selalu waspada, karena tujuan utamanya Dante selain mengambil alat tersebut adalah untuk menyerang dan membuat hidup Dom dan keluarganya menderita. Scene berpindah ke lain tempat, yaitu di kota Roma. Mereka pun memulai misi yang diberikan oleh agensinya, yaitu mencuri chip komputer kuantum mutakhir. Terlihat Tess dan Ramsey sedang memantau pergerakan truk yang membawa chip tersebut dari atas balkon. Lalu Tess membantu mengarahkan Roman dan Han untuk mendekati truk tersebut. Tess berhasil melumpuhkan supir truk itu dengan asap biusnya. Lalu mereka pun melompat ke truk itu dan berhasil menguasai truk itu. Dan tiba-tiba truk tersebut terkunci secara otomatis dan dikendalikan dari jarak jauh. Rupanya Dante berhasil menyabotase truk tersebut dengan alat teknologi yang diambil di kantor Elena sebelumnya. Dante mengendalikan truk itu dari atas balkon. Lalu Dante meledakkan satu persatu mobil pengawal truk itu. Dante sungguh menikmati permainan ini. Melihat asap ledakan dari arah jauh, Dom dan Letty melaju untuk menuju ke arah truk tersebut. Tiba-tiba terdengar suara alarm yang berbunyi di dalam truk itu. Tess pun keluar untuk mengeceknya. Ternyata yang mereka curi adalah bom, di mana kekuatan ledakan bom itu dapat membuat kota Roma rata dengan tanah. Mereka telah dijebak oleh Dante dalam permainannya. Lalu Ramsey mencoba menghubungi Dom tentang hal itu. Dom dan Letty mencoba mendekati truk tersebut, namun Dante mencoba menghalangi mereka dengan kendali jarak jauhnya. Akhirnya Dom berhasil melewati truk tersebut. Lalu dia memasang tali kawat untuk menahan lajunya truk. Dante pun tidak habis akal. Dia pun membuka pintu belakang truknya. Dan ketika truk itu menabrak tali kawatnya, truk itu pun terbanting bolak-balik. Roman dan Han berusaha menahan lajunya truk itu menggunakan mobil mereka. Namun truk tersebut memuntahkan bom itu keluar menggelinding di jalan raya Roma. Dom dan Letty melaju dengan kencang berusaha mengejar dan menahan lajunya bom tersebut. Bom itu terus berlari melewati jalan raya Roma. Sesaat kemudian, tibalah para polisi ingin menangkap mereka. Alhasil, mereka pun berhasil kabur melalui terowongan air. Di lain tempat, Dom dan Letty masih sibuk mengejar bola bomnya. Pada saat bola api itu menabrak pom mini, Dom berhasil menghalau kobaran apinya itu dari warga. Akhirnya Dom pun berhasil menghentikan laju bom tersebut. Di lain tempat, terlihat Dante mendekati dan memasang bom di mobilnya Samsul. Namun Samsul berhasil melompat keluar dari mobil itu atas arahan Letty. Tapi naasnya, mobilnya Samsul menabrak kembali bola bomnya sehingga bom tersebut kembali berlari di jalan raya Roma. Kembali Dom mengejar bola bom tersebut. Kota Roma dibikin hancur oleh bola bom itu. Di lain tempat, terlihat Letty sedang sibuk berusaha mengejar dan menangkap si Dante. Namun tiba-tiba dia jatuh tergelincir dari motornya. Dia pun dikepung dan ditangkap oleh polisi Roma. Dante berhasil kabur dari kejarannya. Di saat Dom mengejar bola apinya, Dante mengendalikan mobil-mobil polisi itu untuk mengepung mobilnya Dom. Satu persatu mobil patroli itu mampu dia singkirkan.
Dom pun kembali mengejar bola itu dan dia berhasil melewati dan menahan laju bola tersebut dengan bokong mobilnya. Meski demikian, laju bola tersebut semakin kencang, sementara waktu ledaknya semakin mepet. Dom pun tidak habis akal. Dia pun melajukan mobilnya dengan sekencang-kencangnya dan menabrakkan sebuah drone. Drone itu pun berhasil menghalau bom itu sehingga jatuh ke dalam sungai. Bom itu pun meledak. Dom pun berhasil lolos dari efek getaran bom tersebut. Peristiwa ini telah menggegerkan orang seluruh dunia. Semua media televisi nasional maupun internasional memberitakan peristiwa itu dan menetapkan Dom dan kawan-kawan sebagai buronan yang paling dicari saat ini. Meski minim korban jiwa, namun dampaknya mendunia. Scene berpindah ke lain tempat. Terlihat Tess, anaknya Tuan Nobody, mendatangi markas besar agensi untuk bertemu dengan kepala agensi baru IMES guna meminta tolong atas kasus yang dialami Dom dan kawan-kawannya. Namun IMES menolak permintaan tersebut karena merasa hubungan kerjasama dengan timnya Dom sudah putus sejak lama. Lalu dia pun berkilah dan menunjukkan video-video aksi Dom dan kawan-kawannya secara brutal yang telah merugikan banyak pihak, terutama pada kasus perampokan yang terjadi pada Hernan Reyes 10 tahun yang lalu. Bahkan IMES menuduh mereka sebagai kelompok kriminal. Padahal semua itu mereka lakukan atas perintah agensi itu sendiri. Mereka mengorbankan jiwa dan raga demi misi agensi. Lalu IMES pun memerintahkan kepada seluruh tim agensinya untuk memburu Dom dan timnya hidup atau mati. Dan IMES mengingatkan kepada Tess untuk jangan coba-coba menghentikan menghalangi misi tersebut. Tess pun keluar dari kantor agensi itu. Scene berpindah di kota Roma. Terlihat Dom memandangi kota tersebut dengan penuh kesedihan. Lalu Nyonya Queen pun datang berusaha menenangkan serta memberikan motivasi kepadanya. Dia mengabarkan bahwa timnya dalam posisi aman kecuali Letty. Letty telah ditangkap oleh pasukan agensi dan menyuruh Dom untuk selalu berhati-hati karena saat ini dia menjadi buronan nomor 1 dalam daftar buronan dunia. Terlihat IMES dan timnya menuju pesawat dengan rencana untuk mencari Dom dan kawan-kawannya. Ketika dia hendak membuka aplikasi Mata Tuhan, ternyata program itu telah diambil oleh Tess sebelumnya. Lalu IMES pun menyuruh anak buahnya untuk memburu anak serta keluarganya Dom. Tidak berselang lama, terlihat pasukan IMES mendatangi rumah Dom untuk menculik Brian. Dan Mia berusaha melawan para pasukan itu. Dan beruntungnya, Paman Jacob hadir tepat waktu untuk menjemputnya. Jacob pun bertarung dan bertempur dengan para pasukan itu. Jacob berhasil melumpuhkan mereka semua. Terlihat di sebuah kafe, Tess menghajar para bandit yang ingin mengganggunya. Dan dia pun berhasil menemui Dom di tempat itu atas informasi Nyonya Queen sebelumnya. Tess pun siap membantu Dom terkait sikap acuh agensi terhadapnya. Bos baru IMES sedang memburu Dom habis-habisan. Sesaat kemudian, dia menunjukkan alat pelacak mata Tuhan yang berhasil dia curi dari kantor agensinya. Lalu Dom meminta kepada Tess untuk mengantarnya ke kota Rio, Brasil untuk menemukan Dante karena dialah dalang semua ini, serta memintanya untuk membebaskan Letty. Meskipun mustahil, namun Dom memohon-mohon kepada Tess untuk membebaskan Letty. Scene berpindah ke tempat lain, di mana terlihat kawan-kawan Dom berhasil kabur menggunakan kapal kargo menuju London untuk menemui Dom. Tanpa membuang waktu, Tess mengunjungi Letty di penjara. Di tempat ini, Tess hanya bisa memindahkan Letty dari ruang sel ke ruang medis. Setelah itu, Letty sendiri yang mencari jalan keluarnya. Lalu Tess pun melukainya dan berpura-pura bertengkar. Keesokan malamnya, Dom tiba di Brasil dan menemui teman lamanya Diogo. Dan dia pun berhasil menemui pembalap wanita yang bernama Isabel. Dia merupakan adik dari Elena. Tidak berselang lama,
Dante tiba di tempat tersebut dan langsung menantang Dom untuk adu balapan. Jika dia menolak, maka anak buahnya akan baku tembak dengan anak buahnya Diogo. Setelah basa-basi singkat, mereka pun siap-siap untuk balapan. Tidak hanya Dom, Diogo dan Isabel juga ikut melakukan balapan juga. Mereka pun memulai balapannya. Ketika balapan berlangsung, Dom semakin curiga terhadap Dante. Dan benar saja, mobil Diogo dan Isabel telah disabotase dan dipasang bom oleh Dante. Ketika mobil Diogo melaju mendahulinya, Dante meledakkan mobilnya. Diogo pun tewas. Dan beruntungnya, mobilnya Isabel berhasil dilucuti bomnya. Isabel pun selamat. Keesokan hari setelah balapan, terlihat Dante berbicara dengan mayat yang baru saja dia bunuh. Karena otaknya sedikit miring, dia pun mengajak mayat-mayat itu berbincang. Sesaat kemudian, dia membuka laptop dan berhasil meretas rekening Dom dan kawan-kawan. Dia pun merampas semua saldo mereka. Di lain tempat, terlihat paman Jacob dan Brian mampir di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Sekalian dia mengambil foto dirinya dan Brian untuk pembuatan paspor baru. Scene berpindah ke teman-temannya Dom, di mana mereka terjebak di London dan sulit menghubungi Dom. Ditambah lagi uang jerih payah mereka bertahun-tahun terkuras habis oleh Dante. Beruntungnya, Roman membawa uang tunai yang dia selipkan di dalam jaketnya. Roman pun membagikan uang tersebut kepada teman-temannya. Terlihat Jacob dan Brian sedang berada di bandara untuk terbang menuju Brazil. Lalu Imes berhasil menemukan mereka melalui kamera CCTV bandara dan berhasil melacak tujuan mereka. Berpindah di tempat Letty di ruangan medis, dia dirawat bersamaan dengan Chipper yang ditangkap agensi sebelumnya. Chipper berhasil membuka borgolnya dan melumpuhkan para medis dengan asap bius. Lalu mereka berdua pun mencari jalan keluar untuk kabur. Sebelum kabur, mereka pun bertarung terlebih dahulu. Scene berpindah ke lain tempat. Terlihat Dom dan Isabel sedang mengecek profilnya Dante, serta berhasil menemukan markasnya Dante. Dom pun bergegas menuju ke tempat itu. Di saat dia keluar, Imes mengikutinya. Namun, Imes dihadang oleh teman-temannya Dom. Mereka pun bertarung. Di atas pesawat, terlihat Jacob dan Brian diikuti anak buahnya Imes. Jacob menggiring dan melumpuhkan mereka di toilet. Mereka pun kabur dari pesawat itu. Terlihat Han dan kawan-kawan ingin menemui Saul. Lalu mereka pun bertarung. Di saat bersamaan, tiba-tiba pasukan Imes menyerang mereka. Mereka pun meladeninya. Mereka bertempur dan bertarung habis-habisan. Sesampainya di tempat itu, Dom tidak berhasil menemukan Dante. Di ruangan itu hanya terlihat foto dirinya beserta tim dan keluarganya yang dijadikan target oleh Dante. Lalu Dante menghubungi Dom lewat telepon yang ada di ruangan itu. Mereka saling mengolok dan memanas-manasin satu sama lain. Tidak berselang lama, Imes dan pasukannya menangkap Dom. Di lain tempat, di atas truk terlihat Imes mengoceh mengolok-ngolok Dom. Namun Dom mengingatkannya untuk segera memakai sabuk pengaman. Benar saja, tidak berselang lama, truk tersebut diserang oleh Dante dengan rudalnya. Terjadilah baku tembak pasukan Imes dengan agensi. Imes memberikan senjata kepada Dom sebagai tanda mereka berdamai. Mereka saling menyerang satu sama lain. Dom berhasil melumpuhkan musuh satu persatu. Namun di saat bersamaan, Dante menyeret dan menyandra Isabel yang dia culik sebelumnya. Dan beruntungnya, Tess datang dari arah belakang, menembaki dan melumpuhkan pasukan Dante satu persatu.
Dante terpojok dan menyerahkan Isabel ke Dom. Lalu Dom pun memukul dan menghajarnya sampai babak belur. Tidak berselang lama, pasukan Dante menembaki mereka dari atas helikopter. Dom menyelamatkan Isabel saat dia ingin ditembak. Dante berhasil menguasai kembali keadaan. Dante mengambil kembali mata Tuhan dari Tess. Dia pun pergi dan memburu anaknya Dom. Scene berpindah ke Jacob dan Brian yang sedang menuju Portugal. Mereka pun telah sampai di rumah Jacob. Mereka pun berbincang-bincang dalam ruangan itu sembari menunggu kedatangan ayahnya Dom. Di sisi lain, terlihat Ted dan Roma sedang berbincang-bincang di atas pesawat. Lalu mereka pun kembali berdamai. Kembali ke tempat Jacob tadi, di mana keberadaan mereka telah diketahui oleh musuh. Alat yang dia pasang di setiap sudut memberikan alarm kepadanya bahwa musuh sedang mendekat. Mereka pun kabur dari tempat itu. Dari atas menara, Dante memantau pergerakannya dan mengarahkan seluruh anak buahnya berkumpul untuk menyerangnya. 2 mobil musuh berhasil dilumpuhkannya. Dante pun ikut mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jacob berusaha menghalangi mobil musuh yang melewatinya. Tidak berselang lama, Dom pun datang menggunakan pesawat IMES. Dia pun mendarat di jalan raya dengan menggunakan mobilnya. 2 mobil musuh berhasil dia lumpuhkan. Saat mereka berada di dalam terowongan, Dante berhasil menculik Brian yang sedang memperbaiki senjata mobilnya. Dante membawa kabur Brian. Dom dan Jacob pun mengejar kembali si Dante. Di saat itu pula, Jacob mengorbankan dirinya untuk menahan mobil pasukan Dante yang ingin menyerang Dom. Jacob pun tewas. Aksi kejar-kejaran masih berlangsung. 2 helikopter musuh berusaha mengangkat mobilnya Dom ke atas udara. Namun hebatnya Dom berhasil menarik kedua heli itu ke bawah aspal. Lalu dia melempar salah satu heli itu ke arah mobilnya Dante. Dan di saat mobil mereka berputar, Dom berhasil menangkap anaknya yang melompat keluar dari mobilnya Dante. Mereka pun berhasil kabur dari Dante. Namun acaranya belum selesai. Ketika mereka melewati jembatan bendungan air, mereka dihadang oleh 2 truk fuso yang dikendalikan oleh Dante dari jarak jauh. Mereka menghadang dari arah yang berbeda. Dom pun terpojok. Di saat yang sama pula, teman-teman Dom tiba di tempat itu. Namun pesawat mereka ditembaki dengan rudal oleh IMES, kepala agensi baru. Rupanya misi balas dendam ini memang sengaja direncanakan oleh Dante dan IMES sejak awal. Di saat kedua truk fuso itu ingin menabrak mereka, Dom pun meluncur dan melompat dengan mobilnya dari bendungan itu. Dia menekan tombol nitrogennya dan meluncur dengan sekencang-kencangnya ke dalam sungai. Mereka pun selamat. Di akhir film, terlihat sebuah kapal selam yang sedang menjemput Letty dan skipper dari pelariannya. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Fast X atau Fast Furious 10. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa dukung channel YouTube Anasid Ramli dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih.